Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya sudah berada di depan Masjid Agung Basyariah yang berada di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Langsung saja yuk, ikuti saya di video selanjutnya. Sejarah Masjid Agung Basyariah Sewulan Madiun. Masjid Agung Sewulan atau lebih dikenal dengan Masjid Ki Ageng Basyariah yang didirikan pada tahun 1740 Masehi atau 1160 Hijriah terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Masjid ini adalah salah satu situs peninggalan Kiai Ageng Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun yang merupakan penyebar syiar Islam pertama di Sewulan. Pembangunan Masjid Agung Sewulan dikerjakan langsung oleh beliau Kiai Ageng Basyariah. Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariah adalah putra dari Dugel Kesambi atau Pangeran Nolojoyo, Adipati Ponorogo pada akhir abad ke-17 Masehi di bawah naungan Kerajaan Mataram. Meski diasuh dalam keluarga ningrat, Raden Mas Bagus Harun lebih banyak menghabiskan masa mudanya untuk nyantri dan menimba ilmu kepada Kiai Ageng Muhammad Besari, Tegalsari, Ponorogo. Kepada gurunya ini, Raden Mas Bagus Harun tidak hanya belajar ilmu syariat dan tauhid, namun juga memperdalam tasawuf, khususnya ajaran Thariqat, Naksabandiyah, Syadhariyah, dan Akmaliyah. Selama berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Mas Bagus Harun dikenal sebagai murid yang alim, cerdas, dan tawadu. Karena itulah, Raden Mas Bagus Harun menjadi murid kesayangannya. Berdasarkan cerita rakyat Sewulan, pendiri Desa Sewulan adalah Bagus Harun, seorang santri dari Tegalsari, Ponorogo. Pada masa pemerintah Kasunanan Pakubuwono II di Kartasura, terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa terhadap kekuasaan Kompeni Belanda di bawah pimpinan Taiwan Sui. Pada tahun 1741, terjadi peperangan hebat di Kartasura. Susuhunan Pakubuwono II meminta bantuan kepada Kiai Hasan Besari di Tegalsari, tetapi oleh Kiai Besari hanya dikirim seorang santri bernama Bagus Harun. Bagus Harun dapat memenangkan pertempuran di Kartasura, kemudian Bagus Harun diberi hadiah tanah yang dipilihnya sendiri seluas 1000 hektar. Maka, sejak tahun 1742, Desa Sewulan mendapatkan kemerdekaan penuh dan secara turun-menurun dipimpin oleh seorang kiai keturunan Bagus Harun, atau yang dikenal dengan Kiai Ageng Basyariah. Situs Sewulan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Madiun, apalagi tempat ini merupakan salah satu cagar budaya peninggalan Kerajaan Mataram yang tersisa hingga sekarang. Meski sudah berumur hampir 3 abad, arsitektur kuno yang terpajang masih kokoh berdiri. Turnamen kaligrafi menghiasi setiap bagian dari gapura dan masjid. Tak hanya itu, Masjid Sewulan juga menjadi kenangan Presiden RI yang keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau panggilannya Gus Dur, ketika masih kecil. Gus Dur merupakan salah satu keturunan ke-7 Kiai Ageng Basyariah. Selain Gus Dur, Menteri Agama Maftuh Basyuni juga tercatat sebagai keturunan Kiai Ageng Basyariah. Selain itu, di lingkungan masjid terdapat kolam pesucian yang berada tepat di depan serambi masjid. Sebagian warga pendatang masih percaya bahwa air dalam kolam itu bisa mempercepat balita untuk bisa berjalan. Biasanya, setelah mandi di kolam itu, berapa bulan selanjutnya bisa berjalan. Makam Kiai Ageng Basyariah berada di Kompleks Makam Sewulan di belakang Masjid Agung Sewulan, tepatnya di Cungkup Utama. Dan sekarang kita sudah berada di depan makam Kiai Ageng Basyariah. Mari kita masuk ke dalam makam Kiai Ageng Basyariah. Setiap malam Jumat, terutama Jumat Legi, selalu ramai jamaah untuk sholat malam, tahlilan, dan ziarah. Tak hanya dari Madiun, masyarakat dari luar Madiun juga ramai yang datang ke sini, seperti Nganjuk, Jombang, dan kota-kota lainnya. Di situs seluas kurang lebih 2000 meter persegi tersebut, juga ada agenda rutin tahunan, antara lain jam pusaka saat bulan Suro dan grebek Maulud. Bahkan sejak 2004 lalu, situs Islam tertua di Madiun itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sesuai dengan harapan, semakin banyak pengunjung, semakin banyak potensi ekonomi tergali,
sehingga situs peninggalan Kiai Ageng Basyariah di Desa Sewulan bisa terangkat dan roda perekonomian desa setempat ikut terdongkrak. Adapun pemimpin desa Perdikan Sewulan hingga tahun 1962 sebagai berikut. Presiden RI yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, merupakan salah satu keturunan ketujuh Kiai Ageng Basyariah. Jadi di Sewulan inilah tempat bermain tokoh yang pernah menjadi Presiden RI itu sebelum akhirnya hijrah ke Jombang. Tepat di depan makam Kiai Ageng Basyariah terdapat songsong 3 tingkat berwarna hijau atau songsong tunggal nogo. Songsong ini dihias dengan sepasang naga di bawahnya dan difungsikan sebagai rak sederhana untuk tempat Al-Quran. Di cungkup utama tersebut, makam Kiai Ageng Basyariah diapit oleh putrinya, yaitu Nyai Muhammad Santri dan menantunya Kiai Muhammad Santri. Ketiga makam tersebut dinaungi kain berwarna hijau. Demikianlah sejarah singkat dari Masjid Basyariah atau Masjid Sewulan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.